akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala rencana. Tuhan punya kuasa yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang ada dimanapun berada, yang dalam bekerja, dalam usaha, dalam apapun yang dikerjakannya, Tuhan memberkati. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yeshua, Al-Masih, Elohim. Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup, yang menopang setiap makhluk yang hidup, bernapas, Allah alam semesta, pencipta langit dan bumi, Allah segala roh yang memelihara anak-anak manusia untuk kembali kepadanya. Jika kita boleh hidup bernapas, semuanya oleh kasih karunia berkat Tuhan yang melimpahi kita, sehingga kita boleh berjalan dalam kekuatan kuasa yang maha tinggi, yaitu kuasa yang tiada terbatas, untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita penghiburan. Kita yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat, yang terbelenggu dibebaskan. Kita menjadi milik kesayangan Tuhan, sebab kita adalah manusia yang diciptakan dalam rupa, dalam kemuliaan Tuhan, yang telah jatuh dalam pelanggaran, dalam dosa. Upah dosa adalah maut, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, dibenarkan oleh kematian Yesus Kristus, anak Allah, anak domba Allah, yang kita telah dibayar lunas dari iblis, yang dahulu kita hidup di bawah kutuk dosa, hidup di bawah kutuk maut. Ketika kita belum menerima Yesus Kristus Tuhan, tetapi kita yang telah menerima roh-Nya, yaitu roh Allah, karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sebab itu kita telah dimerdekakan oleh kutuk dosa, kutuk maut. Kita dibawa kepada hidup penuh pengharapan, penuh sukacita, untuk menerima kehidupan yang kekal, menerima mahkota kehidupan. Jika kita menjadi hamba yang taat dan setia, melayani Tuhan dengan merendahkan hati, merendahkan diri, hidup selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, menjauhi segala kejahatan, dan selalu hidup menurut petunjuk Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sehingga kita yang hanya manusia debu dan tanah, kita beroleh roh Allah, yaitu roh Tuhan yang senantiasa membawa kita hidup di dalam perkenanan Tuhan,
dibawa kepada kebenaran, untuk dibaharui hari demi hari, dikuduskan, disucikan, untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Khalik kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Anak Domba Allah yang memberikan kita, menjadikan kita berdamai dengan Allah Bapa oleh kematiannya di kayu salib. Saudara terkasih, pada sore hari ini senang sekali saya dapat live jumpa lewat udara. Saya mau berbagi-bagi firman agar kita senantiasa dipuaskan oleh firman Tuhan. Tanah yang kering dialiri oleh air, yaitu firman Tuhan. Tulang-tulang kering diberikan daging, yaitu firman Tuhan, sehingga kita hidup. Sebab firman Tuhan, bangkitlah daripada orang mati dan terimalah Tuhan Yesus, maka engkau akan bercahaya oleh kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau membagi-bagikan firman bagi kita semua, yaitu yang tertulis di Roma 12 ayat 1. Saudara terkasih, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hidup kita, menjadi daging yang membuat kita dipulihkan, diajar, untuk kita beroleh hikmat, untuk takut akan Tuhan, dan kita beroleh pengertian akan pengenalan akan kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan kepada kita. Saudara terkasih, demi kemurahan Allah, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Dan hendaklah kamu berubah dalam pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat mengetahui mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah, dan mana yang sempurna. Saudara terkasih, di akhir zaman ini kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, saudara terkasih, demi kemurahan Allah, kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Itulah persembahan ibadahmu yang sejati, saudara terkasih, yaitu persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, demi kemurahan Allah. Dan kita harus berubah, dibaharui pada akal budi kita, agar kita mengerti mana kehendak Allah, mana yang sempurna, mana yang berkenan di hadapan Allah. Saudara terkasih, Tuhan menginginkan kita mempersembahkan tubuh kita, saudara terkasih, menjadi persembahan yang hidup, yaitu kita harus menjaga hati kita, menjaga hidup kita, saudara terkasih. Jangan kita menyembah berhala, saudara terkasih, oleh karena kita jika mengagungkan diri kita, mengandalkan kekuatan kita, saudara terkasih, mengandalkan harta, kekayaan, apapun benda-benda mati yang ada di dunia ini, saudara terkasih, kita membuat kita menyembah ilah-ilah lain, saudara terkasih. Sebab kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, saudara terkasih. Sebab jika kita mengabdi kepada dua tuan, maka kita akan lebih mengasihinya dan yang lain tidak. Kita tidak boleh mengabdi kepada Mammon. Sebab itu jika kita
hidup saudara terkasih, biarlah hati kita selidiki hati kita saudara terkasih, apakah hati kita ini mengasihi Tuhan, apakah kita mau berkorban kepada Tuhan saudara terkasih. Sebab mengikuti Tuhan itu saudara terkasih yaitu menyangkal diri, pikul salib, hidup menderita bersama Yesus supaya kita juga mengalami kebangkitan bersama Yesus ketika Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Saudara terkasih, kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan saudara terkasih, yaitu kepada Mamon dan kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita mengabdi kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita saudara terkasih. Dan kita harus dibaharui budi kita, kasih kita, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang kehendak Tuhan, mana yang sempurna saudara terkasih, supaya kita berbuah-buah kebenaran yang dikerjakan Yesus Kristus di dalam kita untuk memuji-muji Allah Bapa kita saudara terkasih, sehingga kita menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan saudara terkasih. Dan biarlah kita buka hati dan terima Roh Kudus, sebab Roh Kudus itulah yang memateraikan kita di hari penyelamatan kita, dan Roh Kudus itulah yang memateraikan kita, yang menjadikan kita menjadi milik Allah itu sendiri untuk memuji-muji kemuliaan Allah saudara terkasih. Sebab itu mari kita menjadi gereja-gereja Tuhan saudara terkasih yang senantiasa dibangun di dalam iman saudara terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, senantiasa dibaharui hari demi hari, hidup tekun di dalam doa, dalam penyembahan, bahkan berpuasa saudara terkasih, hidup takut akan Tuhan, dan terimalah Roh Tuhan hingga kita boleh menerima hikmat, pengertian, pengenalan, Roh menasihati, Roh kekuatan, dan Roh takut akan Tuhan, sehingga kita dibaharui demi hari, sehingga kita punya keberanian datang kepada kasih karunia Allah saudara terkasih. Jika kita di dalam masalah, pencobaan, sakit, penyakit, kita datang kepada kasih karunia Allah, ke dalam hadirat Tuhan, sebab Allah Tuhan kita Yesus Kristus turut merasakan apa yang kita rasakan, sebab Ia juga telah menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Sebab itu Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang merasakan segala apa yang kita rasakan sebagai anak-anaknya. Sebab itu mari kita dengan keberanian datang ke tahta kasih karunia Tuhan untuk kita beroleh rahmat dan beroleh kasih karunia untuk menerima pertolongan pada waktunya saudara terkasih. Sebab itu mari saudara terkasih, kita yang hidup di dalam daging yang menjauh menjadi dekat, yaitu kita datang kepada Tuhan, membuka hati, terima firman Tuhan, terima kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi keluarga sekawan orang-orang kudus, yaitu keluarga kerajaan Allah. Kita bukan orang lain saudara terkasih, tetapi kita adalah keluarga kerajaan Allah saudara terkasih. Biarlah saudara terkasih, di akhir zaman ini hari semakin sukar, yang jahat semakin jahat saudara terkasih, yang dingin akan semakin dingin, yang kudus semakin kudus saudara terkasih, yang cemar akan semakin cemar. Tetapi orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan senantiasa menerima pemulihan, menerima kasih karunia. Tuhan melimpahkan berkat-berkat surgawi, kasih surgawi saudara terkasih, sebab Ialah gembala kita yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Takkan kekurangan kita saudara terkasih. Tuhan memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan saudara terkasih. Sebab itu
Tidak ada yang dapat lepas dari panggilan Tuhan, saudara terkasih. Tidak ada yang dapat menjauh daripada roh Tuhan. Ia tahu di mana kita berdiri, di mana kita duduk, apa yang kita kerjakan. Tuhan selalu memandang dari langit dan menyelidiki setiap hati manusia untuk menguji hati dan batin kita, agar kita beroleh hati yang selalu diberikan hati yang baru, hati yang berseru berharap mengandalkan Tuhan dalam segala hal, saudara terkasih. Sebab itu mari kita, pandangan kita kepada Yesus Kristus yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan, yang oleh kuasanya yang tidak terbatas, yang melindungi, memelihara kita oleh karena iman kita selama kita di dunia ini untuk memperoleh keselamatan yang dinyatakan di akhir zaman. Sampai disinilah firman ini, saudara terkasih. Biarlah kiranya apa yang kita kerjakan, yang semuanya tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan melimpahkan berkat-Nya berlimpah-limpah, membukakan tingkap langitnya dan mencurahkan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Dan biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Shalom.